Halo semua, saat ini kita akan membahas tentang intergenerational trauma, di mana intergenerational trauma ini bisa disebut sebagai trauma antar generasi atau kalau bahasa lain juga ada yang namanya ancestral trauma. Ancestor trauma ini merupakan dampak dari pengalaman trauma yang terjadi pada generasi sebelumnya, mungkin kakek buyut kita, kakek kita ya, kemudian turun ke ayah dan ibu kita, dan turun ke kita saat ini. Jadi tidak hanya terjadi pada satu generasi saja, namun bisa menurun pada generasi selanjutnya. Kalaupun saat ini kita ada trauma, terutama ibu, itu juga akan menurunkan trauma tersebut kepada anak-anaknya. Sehingga trauma ini akan mempengaruhi bagaimana pemahaman individu tersebut terkait dengan masalah yang menjadi sumber dari trauma. Kemudian bagaimana mekanisme copingnya dan perilaku individu serta bagaimana individu tersebut berproses untuk menyelesaikan traumanya. Kemudian salah satu contoh dari trauma antar generasi itu adalah perbudakan, kemudian genosida, kekerasan dalam rumah tangga, termasuk juga pelecehan seksual, kemiskinan, atau masalah sosial lainnya. Misalnya, mohon maaf, ini ada istri yang diselingkuhi oleh suami, itu juga bisa menimbulkan trauma. Atau misalnya seorang perempuan yang sudah berhubungan dengan pacarnya kemudian diminta menggugurkan kandungannya, itu juga bisa menjadi salah satu trauma yang dimiliki oleh perempuan tersebut, merasa bersalah hingga kalau tidak diselesaikan ya nantinya akan menurun ke generasi selanjutnya. Trauma tersebut dapat berkembang menjadi trauma umum atau general trauma, di mana tiba-tiba kok kita punya rasa takut ya terhadap sesuatu padahal kita nggak punya pengalaman pada hal tersebut. Nah itu bisa jadi rasa yang tiba-tiba muncul padahal kita tidak pernah berhubungan dengan hal tersebut. Nah, orang tua atau kita sendiri jika belum pernah melakukan proses penyembuhan dari trauma yang pernah dialami, maka akan sulit menyediakan dukungan emosional kepada anggota keluarga yang lain yang mengalami trauma juga. Sehingga kalau kita mau break trauma tersebut harus mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut melalui tindakan-tindakan penyembuhan trauma. Kapan kita bisa melihat trauma antar generasi? Yang pertama adalah ketika kalau kita berdiskusi dengan orang tua, itu muncul ada kelemahan atau penderitaan masa lalu. Misalnya orang tua bercerita tentang sulitnya mendapatkan uang, dulu cari kerja sulit, atau misalnya dulu pernah, terutama ibu ya, itu biasanya bercerita dulu pernah disakiti oleh ayah dan sebagainya. Itu merupakan trauma antar generasi yang kalau bisa disembuhkan saat ini oleh Anda atau misalnya ibu Anda mau bisa disembuhkan, nggak apa-apa, itu nanti bisa berproses. Tapi ini harus dipahami dan diinginkan oleh individu yang bersangkutan. Kemudian adanya isu kepercayaan. Nah, di sini mungkin ada seseorang yang pernah mengkhianati ibu Anda atau ayah Anda, pernah ditipu, pernah kehilangan uang dan sebagainya, atau pernah dicuri. Nah, itu juga akan menimbulkan isu kepercayaan sehingga pada beberapa orang akan melakukan perilaku overprotective pada sesuatu yang pernah diambil. Entah itu pada uang, entah itu pada perhiasan, atau pada surat-surat penting lainnya. Kemudian isu kepercayaan juga terkait dengan bagaimana seseorang mempercayakan cintanya pada pasangannya, entah itu dari suami ke istri atau istri ke suami. Hal itu juga memberikan dampak trauma ketika terjadi perselingkuhan. Kemudian yang ketiga adalah kecemasan dengan terlalu melindungi anggota keluarga karena sebelum-sebelumnya itu ada trauma karena kehilangan orang yang dicintai, entah itu ayah, entah itu ibu, atau mohon maaf anak ya, sehingga ini juga perlu disembuhkan. Kemudian yang keempat, kemelekatan emosional pada anggota keluarga yang dicintai karena mungkin merasa ada sesuatu hubungan yang khusus atau pada saat itu, misalnya ini contoh, uh, seorang ibu sangat menyayangi anak bungsunya karena pada saat anaknya lahir mungkin ada hal yang baik yang terjadi pada dirinya, entah itu
keajaiban sesuatu, mukjizat, atau misalnya sembuh dari, atau misalnya anak terakhir ini merubah rezeki keluarga yang tadinya mungkin sulit menjadi berlimpah seperti itu. Nah, ini juga bisa dicek kembali apakah ini menjadi salah satu hal yang membuat ibu tersebut overprotective kepada anak tersebut atau misalnya memang masih dalam tahap wajar. Kemudian yang kelima itu adanya adiktif terhadap suatu perilaku saat mengalami rasa sakit. Perilaku adiktif ini bisa jadi merokok atau minum minuman keras atau konsumsi obat-obatan tertentu yang berkaitan dengan kondisi yang nyaman. Misalnya ada seseorang yang terlalu pusing dengan sesuatu hal yang dia hadapi dalam hidup, kemudian dia meredakannya itu dengan merokok ya. Jadi bisa jadi trauma-trauma sebelumnya juga karena kesulitan bekerja atau kesulitan menangkap sesuatu, belajar sesuatu, itu menjadi salah satu protes dari perilaku di mana dia melakukan tindakan-tindakan adiktif. Atau misalnya terkait dengan kalau sedih gitu ya, putus cinta akhirnya nonton drama Korea, itu juga yang kemudian drama Koreanya monoton ya, bukan monoton, maksudnya terus-terusan yang 16 episode bisa selesaikan dalam satu waktu, itu juga cek kembali apakah memang itu salah satu kompensasi dari mengurangi rasa sakit yang sebelumnya terjadi pada dirinya. Nah, kemudian bagaimana caranya mengatasi atau membongkar trauma antar generasi tersebut? Yang pertama adalah kita list traumanya terlebih dahulu. Ini salah satunya juga sesuatu yang sulit karena kadang kita melupakan trauma-trauma yang dulu, bahkan kalau trauma antar generasi kita tidak tahu apa yang terjadi pada generasi sebelumnya. Cuma mungkin rencana besarnya ya, contohnya misalnya pada keluarga yang pernah dilakukan pembunuhan atau pada keluarga yang pernah dirampok seperti itu mungkin bisa kelihatan. Tapi untuk trauma-trauma yang bentuknya sehari-hari, entah itu dilecehkan seseorang, dihina, atau dibully, itu mungkin kita tidak bisa detil melihat itu, tetapi bisa dilihat dari respon kita atau respon tubuh kita terhadap sesuatu. Misalnya ketika kita dibully, kita merasa sangat marah atau gemetaran atau rasanya sakit sekali di daerah dada. Nah, itu berarti adalah tanda bahwa itu adalah salah satu trauma yang perlu kita sembuhkan. Kemudian kita coba cek kembali pemicunya. Jadi memahami pemicunya itu apa. Apakah terjadi karena memang kesalahpahaman atau sebenarnya itu sepele dan bisa dimaafkan gitu ya. Namun karena terlalu lama dipendam, tidak dimaafkan, tidak diselesaikan, akhirnya menumpuk, seperti itu juga bisa. Kemudian prosesnya bagaimana? Apakah memang saat itu kondisinya menyebabkan berat sekali? Contoh misalnya ya, zaman dulu itu ayah kita kesulitan sekali mencari uang karena pekerjaan juga sulit, ekonomi susah, kemudian pada saat yang bersamaan ibu kita ingin melahirkan adik. Nah, itu juga situasi yang complicated sekali, sehingga memang itu juga perlu disembuhkan atau dinetralisir. Kemudian kalau sudah selesai kita pahami apa pemicunya, langkah selanjutnya adalah merilis, artinya kita lepaskan ya. Identifikasi cara melepaskannya bagaimana? Tentu saja dengan memaafkan kejadian tersebut, memaafkan orang yang sekiranya menimbulkan trauma tersebut, kemudian kita berterima kasih terhadap pembelajaran yang sudah ia berikan. Itu semua seperti kita itu duduk bareng sama rasa sakit yang ditimbulkan oleh trauma. Kemudian kita lakukan mindfulness ya, kita menyadari kehidupan kita sekarang, kita lihat, kita memaknai apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Kalau misalnya saat ini sedang makan, kita nikmati makannya. Kalau saat ini kita sedang bersama keluarga, kita nikmati waktu dengan keluarga. Jadi tidak memikirkan masa lalu maupun masa depan. Kemudian mempraktikkan gratitude atau bersyukur. Alhamdulillah ya, saat ini kehidupan kita lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Kita lebih punya
rumah dengan lebih baik, kondisi anak-anak bisa belajar dengan baik, itu juga menjadi salah satu cara merilis dari trauma tersebut. Selebihnya kalau ada waktu pagi atau sebelum tidur meditasi 5 sampai 10 menit. Kemudian kalau akhir minggu bisa dengan grounding gitu ya, itu untuk menyalurkan energi kita ke dalam bumi. Kemudian langkah keempat adalah meluangkan waktu. Jadi sebenarnya sekali healing itu tidak bisa semuanya sembuh, jadi memang perlu di-list satu-satu, pelan-pelan. Kemudian kadang satu trauma saja itu sudah lebih baik karena tidak mudah untuk menyembuhkan trauma yang disimpan begitu lama, terutama pada generasi-generasi sebelumnya. Sehingga itu nggak cukup sekali sih, kadang ada beberapa mungkin dijadwalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi ketika diri kita siap untuk berproses menyembuhkan trauma tersebut, maka dilakukan. Memang itu perlu waktu yang hening, kemudian kondisi yang cukup untuk merilis dari semua trauma tersebut. Kemudian yang terakhir adalah perbaiki, artinya ya pelan-pelan. Kemudian kadang dalam proses rilis tersebut tidak selalu sempurna, sehingga perlu ada perbaikan-perbaikan lagi dalam proses penyembuhan ancestral trauma ini. Jadi tapi semakin sering kita melakukan latihan, itu akan semakin mahir. Jadi selamat healing ya teman-teman. Terima kasih.